Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama Uma dan Baby Holid. Dan kali ini kita mau berbagi sedikit ilmu tentang anjuran untuk membaca Al-Quran dengan suara yang indah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'azim. Tahukah teman-teman semua kalau ternyata Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan umatnya untuk berusaha membaca ayat Al-Quran dengan indah. Beliau pernah bersabda, bukan termasuk umatku mereka yang tidak berusaha untuk membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Nah jadi teman-teman, selain setelah kita belajar membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang benar, berusaha juga untuk melantunkan ayat suci Al-Quran dengan suara yang indah, merdu, ya kan? Terus kenapa sih Rasulullah menganjurkan hal tersebut? Pertama, biar kita bisa lebih menghayati ayat-ayat tersebut. Karena sekalipun kita nggak ngerti artinya ayat yang kita baca, insya Allah kalau kita berusaha untuk merdu, untuk mau indah membaca Al-Quran, insya Allah pasti kita akan terenyuh hatinya seperti kita menghayati ayat tersebut. Kemudian yang kedua, bisa sebagai media dakwah loh. Kok bisa sebagai media dakwah? Sekarang gini teman-teman, berapa banyak orang-orang di luar sana yang ketika yang tadinya mereka cuma suka musik, suka nyanyi-nyanyi doang, suka lagu-lagu, tapi ketika mereka mendengar seperti Muzammil, Taki Malik atau yang lain sebagainya membaca Al-Quran dengan begitu indah, mereka jadi berbalik untuk mau mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar dan indah. Makanya kenapa dikatakan membaca Al-Quran dengan indah itu juga sebagai media dakwah. Karena kita membaca Al-Quran itu bukan untuk membuat orang lain itu terpesona sama kita, bukan untuk membuat orang lain itu kagum sama kita. Kita ingin membuat orang-orang di luar sana, mereka kagum dengan Al-Quran, mereka terpesona dengan ayat-ayat Al-Quran, kita ingin membuat mereka, orang-orang di luar sana untuk berpikir bahwa lantunan yang paling indah yaitu ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, bukan musik ataupun lagu-lagu dan lain sebagainya. Nah, terus gimana tuh kalau ada yang mengatakan, tapi kan suara wanita itu aurat. Suara wanita akan menjadi aurat kalau misalnya suara tersebut sengaja dibuat-buat sehingga membuat nafsu birahi laki-laki itu muncul. Seperti ngomongnya terlalu mendayu-dayu, terlalu lemah lembut, tidak tegas. Tahu kan kalau misalnya perempuan itu kalau ngomong kalau terlalu mendayu-dayu seperti apa? Nah, itu nggak boleh. Itu baru dikatakan suara wanita itu aurat, atau sengaja mengeluarkan suara desahan yang mendesah, yang terlalu mendesah, yang akhirnya membuat laki-laki itu timbul birahinya. Nah, itu baru dikatakan suara wanita itu aurat. Terus kalau ada yang bilang, itu mah cuma ajang pamer, ajang ria, itu ajang sombong. Ingat, ria, sombong, ataupun ikhlas sekalipun itu masalah hati. Dan innallaha alimun bidatis sudur. Hanya Allah yang tahu masalah hati, isi hati manusia. Kita nggak punya hak untuk menilai orang itu ria atau tidak, ikhlas atau tidak, sombong atau tidak. Itu bukan ranahnya kita. Itu desk job-nya Allah. Tugas kita adalah ketika kita melihat orang lain berbuat amal soleh, melakukan suatu kebaikan, kita cukup
mencontohi, meneladani tersebut. Terlepas dari orang itu ria atau tidak, sombong atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Karena menilai hati manusia itu cuma Allah. Cuma Allah yang bisa, cuma Allah yang tahu isi hati kita. Jadi intinya adalah teman-teman semua setelah berusaha belajar membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid yang benar, berusaha juga belajar membaca Al-Quran dengan indah. Karena gini, hidayah itu kan punya perantara, hidayah itu punya sinyal. Kita nggak pernah tahu siapa-siapa aja di luar sana yang Allah jadikan perantara hidayah buat kita. Dan siapa tahu juga kita adalah salah satu orang manusia di muka bumi ini yang Allah jadikan perantara hidayah untuk beberapa orang di luar sana. Ya mungkin melalui lantunan ayat suci Al-Quran kita yang kita berusaha buat untuk indah. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan suudzon sama orang-orang yang yang ngajinya bagus terus upload di media sosial, upload di YouTube, dimanapun. Jangan suudzon. Mungkin mereka ingin dakwah. Mereka ingin memberitahu kepada semua orang di luar sana bahwa ini loh ada lantunan yang paling indah, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran, bukan yang lain. Oke teman-teman, hanya itu aja video dari Uma dan Baby Khalid. Baby Khalidnya udah tidur, lagi capek soalnya. Ya, sampai di sini aja dulu video. Semoga membawa manfaat dan kebaikan untuk siapapun dari kalian yang menonton video ini. Oke? Dan kalau ada ingin kalian tanyakan ke Uma dan pengen Uma bahas di video-video selanjutnya, bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Insya Allah kalau Uma bisa jawab, Uma akan jawab. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Biarnya ngantuk.